Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Marutila Al-Kautsar dari kelas 4B. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital yang diampu oleh Bapak Al-Muhdil Karim MH. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Khawarizmi. Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah nama lengkap dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir pada tahun 780 Masehi di sebuah kota kecil bernama Khawarizm atau yang saat ini dikenal dengan nama Khiva di Uzbekistan. Al-Khawarizmi ini biasanya dipanggil dengan nama algoritmus atau algoritma oleh ilmuwan Barat dan Eropa, dan wafat pada tahun 850 Masehi. Saat masih kecil, Al-Khawarizmi tinggal di selatan kota Baghdad, dan di Baghdad inilah Al-Khawarizmi semangat dalam menuntut ilmu, dan pada saat ia remaja atau tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemah, pusat penelitian, ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai salah satu bapa aljabar karena telah memperkenalkan kosin dan tan dalam trigonometri. Selain itu, Al-Khawarizmi juga merupakan ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, geografi, dan astrologi. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan. Dari ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, ketangan, juga konsep diferensiasi. Terdapat 3 karya berupa buku yang dikarang oleh Khawarizmi, yaitu yang pertama adalah kitab Al-Jamwat Tafriq bi Hisab al-Hin yang menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi juga mempopulerkan angka 0 dan menjelaskan kegunaan angka-angka. Yang kedua adalah kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqawalah yang menjelaskan tentang aljabar adalah materi yang banyak dipelajari di dunia dan mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Selain itu, kitab ini juga merangkum tentang perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Risalah fi Ihtiraj Tarikh al-Yahud di bidang geografi. Al-Khawarizmi juga berkontribusi untuk membuat peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun. Karya lainnya yaitu berupa beberapa manuskrip Arab di Berlin, Istanbul, Tashkent, Kairo, dan Paris, berisi pendekatan material yang kemungkinan berasal dari Al-Khawarizmi. Manuskrip di Istanbul berisi tentang sundial yang disebut dalam fisik. Karya lain seperti determinasi arah Mekah,
adalah salah satu astronomi spheric. Dua karya berisi tentang pagi dan determinasi azimut dari tinggi. Dia juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Khawarizmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.